Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear ya. Yang kita akan pelajari nanti yang sudah pernah kita dapatkan di SMA dulu. Nanti sambil jalan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita pakai metode yang berbeda. Sistem persamaan linear itu berarti nanti akan ada lebih dari satu persamaan linear. Ya. Jadi kalau dua persamaan tadi ini saya gabung gitu kan, itu yang disebut dengan sistem persamaan linear. Tadi rumusnya mana ya? Y sama dengan 3x min 2 misalkan ya. Y sama dengan 3x min 2, kemudian satu lagi misalkan tadi hasil yang kedua, Y sama dengan 2,17 min 0,4. Nah, ini nanti kita kalau kita gabung, ya, ini yang disebut dengan sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu nanti targetnya atau yang dicari dari dua persamaan ini apa namanya solusi. Ya. Solusi itu berarti adalah titik nilai X dan Y ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan dua persamaan ini. Jadi kalau saya masukkan nilai X dan Y di persamaan atas, itu hasilnya benar, X dan Y di persamaan kedua juga hasilnya benar. Ya. Jadi X dan Y ini kalau dimasukkan ke dua persamaan ini memberikan nilai yang benar. Jadi kalau misalkan ketemunya solusinya X-nya 1, Y-nya 2 misalkan ya. Jadi kalau saya masukkan X-nya 1, berarti saya masukkan 1 di sini, Y-nya ketemu 2. Demikian juga kalau pakai persamaan yang kedua, X-nya saya masukkan 1, Y-nya ketemu 2 misalkan. Ya, jadi solusi itu adalah nilai X dan Y yang apa namanya, kalau di grafik itu menjadi titik potong ya, titik potong dari kedua persamaan ini. Ya. Sehingga kalau saya pakai persamaan atas, hasilnya sama dengan persamaan yang bawah. Jadi kalau nanti di soal, carilah solusi dari persamaan linear, itu kalian jangan bingung ya. Nanti istilah solusi itu kan biasanya kalian tahunya solusi itu apa ada masalah ya, kemudian dicarikan solusinya gitu ya. Tapi kalau istilah sistem persamaan linear itu berarti ketika disampaikan carilah solusi, itu berarti kalian mencari nilai X dan Y yang berpotongan. Ya. Oke. Nah, kemudian kita coba contoh aja dengan cara yang sederhana atau cara yang sudah pernah kalian pelajari. Itu ada namanya substitusi, ada namanya eliminasi, kemudian ada yang namanya metode grafik. Oke. Ya, sedikit mereview aja ya. Jadi kalau yang metode grafik, kita mulai dari metode yang paling sederhana dulu. Grafik. Grafik itu kalian cukup ngitung ya, cukup ngitung nilai X, Y di masing-masing persamaan ini seperti apa hasilnya. Kemudian kalian grafikkan ya. Kalau metode grafik itu nanti yang paling mudah ya. Nanti kalian gambarkan aja grafik yang dari dua persamaan itu kan. Dua persamaan ini misalkan kayak gini satunya, kemudian satunya lagi seperti ini misalkan ya. Ini persamaan satu, persamaan dua. Nah, kemudian kalian ambillah titik potong inilah yang disebut dengan solusinya. Ya, ini kali ini nggak usah saya contohkan dari contoh grafik di atas lah. Kayaknya apa? Kalau metode grafik paling nggak bisa membayangkan lah ya. Jadi berarti metode grafik ini tidak berlaku ketika kapan? Ketika dua titik ini saling sejajar ya, atau tidak saling berpotongan. Substitusi dan eliminasi juga sama ya. Kalau misalkan grafik, kalau kita gambarkan di grafik itu kok sejajar atau gambarnya para kayak gini, ini kan nggak akan berpotongan, mau diperpanjang sampai 1000 apa namanya, sampai 1000 titik ya nggak akan ketemu gitu ya. Jadi kalau dua garis sejajar ini dia biasanya uh, tidak punya solusi istilahnya ya, dia tidak punya solusi. Nah, kemudian ini kalau metode grafik. Kemudian selanjutnya kalau metode substitusi. Metode substitusi berarti kita mengganti persamaan, mengganti variabel
yang ada di salah satu persamaan dengan persamaan yang lain. Ya. Misalkan nih, di sini kan sudah tertulis Y sama dengan 3X min 2. Kita bisa mengganti Y di persamaan kedua dengan 3X min 2. Ya. Sehingga nanti persamaannya Y-nya menjadi 3X min 2 kan gitu. Ini substitusi ya. Ini 3X min 2 karena ini adalah Y dari persamaan atas ya, sama dengan 2,17. Ini kita bulatkan aja lah ya, 2X gitu ya. Kemudian 0,11 itu kita bulatkan 1. 0,44 itu bulatkan 1 aja lah biar nggak bundet. Ya, ini Y yang pertama nih. Dari persamaan tadi Y sama dengan 3X min 2, satunya Y sama dengan 2X min 1. Y di sini kita ambilkan dari Y yang atas. Ya. Kemudian dari sini kita bisa mencari nilai X-nya nanti ya. Ini kita pindah ruas ke kiri, berarti ini 3X min 2X, yang 2 min 2 ini kita pindah ke kanan. Sama dengan min 1 plus ini X sama dengan 1. Ya. Nah, kalau sudah ketemu X sama dengan 1, berarti sekarang X ini mensubstitusi bisa salah satu dari dua persamaan itu. Ya, misalkan pakai Y yang atas, berarti Y sama dengan 3X, X-nya adalah 1 min 2. Y-nya sama dengan 3 min 2, sama dengan Y-nya 1. Atau kalau kalian pakai persamaan yang kedua, ya sama ya. 2 dikali X, 2 kali 1 min 1. Y sama dengan 2 min 1. Y sama dengan 1. Sehingga solusinya adalah 1, ini solusinya ya. X-nya adalah 1, Y-nya juga 1. Itu ya. Jadi cara mencari solusi dengan substitusi seperti ini. Ya, kalau eliminasi ya, dengan persamaan yang sama, misalkan Y sama dengan 3X min 2 dan Y sama dengan 2X min 1. Ya kita eliminasi aja ya antara Y-nya atau X-nya kan. Ini kita rubah dulu. Biasanya kita rubah dulu ya. Ini misalkan Y min 3X sama dengan 2, ini Y min 2X sama dengan 1. Ya, tapi nggak perlu dirubah pun nggak apa-apa. Tapi umumnya kan kalian pakai modelnya yang seperti ini ya. Kalau pakai model yang depan ini nggak dirubah pun sebenarnya nggak perlu digeser. Yang paling gampang kan kita mau minimalisir Y-nya ya. Yang paling mudah kita mau minimalisir Y-nya. Berarti supaya Y-nya hilang ini kita tambah atau kita kurang nih. Kita tambah atau kita kurang nih? Kurang Pak, kurang. Kurang ya. Jadi ini berarti Y-nya hilang. Tinggal min 3X min 2. Ya, ini min X. Sama dengan 3. Oh ini 3. min ya. Min 3. Min 2 ini min 1. 2 min 1. Berarti min 1. Min. Berarti X-nya adalah 1. Ya. Kemudian Pak kalau harus dengan eliminasi dua-duanya berarti ketika mencari nilai Y-nya juga harus pakai eliminasi. Ya. Jadi kalau yang diminta eliminasi berarti mencari nilai X dan mencari nilai Y itu sebenarnya eliminasi. Tapi kan rata-rata kita menggunakan eliminasi untuk mencari yang pertama, yang keduanya kita pakai substitusi. Kan gitu. Ya nggak salah gitu ya, sama aja sih. Yang penting solusinya ketemu gitu aja. Ya, ini proses untuk mencari eliminasi.